Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengoptimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru. Izinkan kami untuk membaca, merenungkan, dan mengerti sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 8, ayat 40 sampai 56. Tetapi saya hanya membaca ayat 41 dan ayat 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan berkuasa. Saudara yang terkasih, dua cerita ini berdekatan. Kisah Yesus menyembuhkan anak Yairus. Di tengah-tengahnya ada kisah Yesus juga menyembuhkan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, Injil Lukas ingin memberikan suguhan di dalam bacaan kita bahwa dua peristiwa ini menunjukkan Tuhan berkuasa. Tuhan mampu melakukan apa saja atas orang-orang yang sedang membutuhkan, secara khusus membutuhkan kesembuhan atas apa yang dialami. Kalau kita melihat kisah Yairus, ia adalah seorang pemimpin rumah ibadah atau sinagoge di Kapernaum. Dia adalah orang yang terpandang, orang yang disegani. Sementara perempuan ini adalah orang biasa yang cenderung tidak diperhatikan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kedua orang ini dan menyembuhkan apa yang menjadi persoalan di antara mereka. Kita melihat bagaimana Yairus, anaknya yang mengalami sakit parah, dan pada akhirnya pun ia mati. Tetapi Tuhan Yesus mau datang, menyembuhkan, menyentuh dan menyembuhkan anak tersebut. Sementara perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan hanya menjamah jubah Yesus, ia sembuh. Saudara, kedua orang ini memiliki sebuah pengharapan akan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan iman mereka membuat mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan Tuhan Yesus terbuka kepada kedua orang ini. Tidak hanya kepada mereka, tapi juga kepada kita. Baik mungkin kita sebagai orang terpandang, atau mungkin kita orang yang tidak terpandang. Kita orang yang mapan secara ekonomi ataupun tidak. Tuhan terbuka sepanjang kita mengimani Dia adalah Allah yang mampu melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan yang hebat itu juga harus diimbangi dengan iman, keyakinan kita, sehingga kebesaran Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Selamat berproses di dalam kehidupan ini, apapun yang menjadi pergumulan, harapan dan keinginan kita, yakin Tuhan kita yang besar dan hebat akan menolong dan memampukan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah mendapatkan pencerahan kembali dari kisah Yairus dan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Semoga kami memiliki iman hanya kepadamu, dan di dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami datang dan mengimani Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini, semoga hikmat Tuhan hadir dan keyakinan kami kepadamu terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.